nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, gerak hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, sorak. Mana suaranya? Kalau kau suka hati, sorak. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua hore. Adik-adik, bisa duduk kembali. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa. Adik-adik mengikuti doa kakak Eta. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Sertai kami Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Sebelum kita mau dengarkan cerita pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama nyanyi dulu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silahkan yang masuk, dosa
adik-adikku semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu semuanya duduknya yang rapi, yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adikku, ikuti doa yang kakak ucapkan. Ya Tuhan Yesus, di sini kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Kau dalam hati kami, Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Teman-teman, di sini Kak Enda ditemani oleh seorang teman kakak namanya Lukas. Halo Lukas. Halo Kak Enda. Halo teman-teman semuanya. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Lukas siap? Tentu siap Kak. Kalau sudah siap, langsung dibuka kitabnya dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas, bantu kakak bacain ya. Iya Kakak. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Lukas, kakak mau tanya. Lukas, kalau misalnya dikasih es krim, seneng nggak? Tentu senang dong Kakak. Kalau dikasih donat, seneng nggak? Wah, kalau donat itu kesukaan Lukas banget Kakak. Kalau dikasih coklat, seneng nggak? Tentu senang juga dong Kakak. Nah, kakak tanya lagi nih ya. Kalau misalnya Lukas dikasih hadiah sama mama papa, dikasih hadiah sepeda, Lukas seneng nggak? Wah, senang banget dong Kakak. Banget senang. Ya, kalau kita dan adik-adik di rumah juga, kakak yakin pasti perasaannya seneng, bahagia kalau menerima makanan yang enak seperti tadi ya, donat, coklat, es krim. Terus apalagi bahagia kalau misalnya dikasih hadiah sepeda sama mama papanya. Wah, itu merupakan suatu hal yang menggembirakan ya, betul ya Lukas? Betul banget Kakak. Tapi di sini adik-adik, menurut firman Tuhan dalam Lukas 11 yang sudah kita sama-sama dengar tadi, bahwa yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, di sini Tuhan mau supaya hatinya selalu berbahagia. Oh, begitu ya Kakak. Iya. Dalam kitab Lukas adik-adik, di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan yang telah membuat orang bisu. Dan setelah Tuhan Yesus usir setan dari dalam tubuh orang itu kembali dapat berbicara. Sangat hebat sekali ya mukjizat Tuhan Yesus. Iya Kakak, hebat ya Tuhan Yesus kita ya Kakak. Dan melihat hal itu, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus merasa kagum, merasa takjub akan kehebatan Tuhan Yesus. Sehingga berkata, "Berbahagialah
ibu yang telah mengandung Tuhan Yesus. Maksudnya di sini orang-orang di sekitar Tuhan Yesus pasti merasa bahwa orang yang telah mengandung Tuhan Yesus pasti perasaannya bangga, senang karena Tuhan Yesus orang yang sangat hebat. Oh, begitu ya kakak. Demikian juga orang tua kita di rumah pasti perasaannya juga senang, bangga kalau misalnya adik-adik bisa berprestasi di sekolah, bisa menjadi anak yang baik, rajin sekolah minggu, seperti itu adik-adik. Mendengar hal itu adik-adik, Tuhan Yesus menjawab bahwa yang berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Lukas, tahu nggak ciri-ciri orang yang berbahagia itu seperti apa? Apa ya kakak? Orang yang berbahagia itu hatinya pasti selalu riang gembira dan juga tidak mengeluh, tidak marah-marah, tidak takut, dan tidak suka membantah orang tua. Oh, begitu ya kakak. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbahagia di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, seperti yang tadi kakak sampaikan, tidak mengeluh. Yang artinya Lukas, kalau misalnya adik-adik di rumah adiknya dikasih mainan, tapi adik-adik nggak dikasih mainan, itu jangan mengeluh, jangan marah-marah. Seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya mainan adik-adik dipinjam oleh adik-adik di rumah atau oleh teman, itu juga kita harus mau meminjamkan, jangan mengeluh, jangan marah-marah. Seperti itu ya. Kemudian tadi yang kedua apa, Lukas? Tidak takut. Ya, betul. Yang kedua tadi tidak takut. Tidak takut di sini maksudnya kalau misalnya kita lagi sendirian di rumah atau misalnya ke kamar mandi, itu kita jangan takut. Kalau Lukas, kalau misalnya mau ke kamar mandi suka takut nggak? Tidak dong kakak, Lukas tidak takut karena ada Tuhan di samping Lukas yang selalu melindungi Lukas. Ya, oleh karena itu adik-adik juga jangan takut kalau misalnya adik-adik lagi sendirian, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Kemudian anak-anak yang berbahagia dalam Tuhan Yesus itu juga rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Dan ketika dia di sekolah minggu pun dia bernyanyi dengan sukacita, dengan riang gembira. Seperti tadi Lukas sudah bernyanyi, kita juga sudah bernyanyi dengan sukacita. Karena seperti itulah anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan. Kemudian adik-adik, anak-anak yang berbahagia itu juga tidak suka membantah orang tua dan nurut kepada perkataan orang tua. Kalau misalnya orang tua nyuruh Lukas cepat mandi, itu Lukas langsung mandi nggak? Iya, Lukas langsung mandi. Kalau misalnya orang tua suruh Lukas untuk sikat gigi, Lukas sikat gigi nggak rajin di rumah? Ayo. Tentu harus rajin dong kakak, untuk menjaga kesehatan gigi kita juga kakak. Iya, adik-adik juga. Kalau misalnya mama papa menasehati kita, itu kita harus apa? Kita harus lakukan dan kita harus nurut kepada nasihat orang tua kita. Ketiga, contoh yang tadi telah kakak sebutkan
merupakan beberapa contoh sikap anak yang melakukan firman Tuhan dan yang berbahagia. Walaupun terkadang sulit untuk dilakukan, namun hendaklah adik-adik melakukannya dengan penuh sukacita dan tidak bersungut-sungut, karena itulah yang terindah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita yang melakukannya. Lukas, terima kasih ya hari ini sudah menemani kakak di sini. Sekarang Lukas boleh kembali ke tempatnya. Baik kakak, sampai jumpa adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu, karena itulah hal yang berbahagia di dalam Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu di sini supaya kami bisa tidak takut, juga tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan rajin sekolah minggu ya Tuhan, dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Semuanya mari bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di sini kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Kau berkati persembahan kami ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
sudah siap adik-adik orang kecil yang ada di rumah? Ya, tadi sudah semangat ya, bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kreativitas kita minggu hari ini kita mau gambar awan dan pelangi. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya, adik-adik ambil kertas HVS atau kertas karton yang ada di rumah. Adik-adik gambar awan seperti yang di samping kakak. Nah, sesudah adik-adik gambar awan, jangan lupa diwarnai warna biru. Kemudian kita ambil kertas origami dan adik-adik potong seperti gambar ini. Nah, di kertas ini adik-adik boleh tulis suka beribadah, suka berdoa, jujur, ramah, sayang orang tua. Sesudah adik-adik tulis, adik-adik tempelkan di awan tersebut seperti ini ya. Adik-adik tulis kata-katanya bahagia dengan senyuman. Lukas 11 ayat 28. Sekarang kita mau buat kreativitas untuk horong kelas besar. Bahan-bahannya sama seperti horong kelas kecil ya. Nah, adik-adik, sekarang ambil kertas karton atau kertas HVS, kita mau gambar awan. Jangan lupa awannya juga diwarnai warna biru dan adik-adik di awannya tulis juga kata-kata bahagia dengan senyuman. Lukas 11 ayat 28. Nah, adik-adik ambil kertas origami. Adik-adik buat lengkungan sebanyak 5 kali. Nah, setiap lengkungannya semakin ke bawah semakin kecil. Di lengkungannya adik-adik tulis kata-kata kasih, hormat orang tua, ramah, ibadah, dan doa. Seperti contoh yang Kakak Tika buat ini. Nah, ini kreativitas horong kelas besar dan ini kreativitas horong kelas kecil. Adik-adik, jangan lupa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya foto adik-adik setelah membuat kreativitas. Sekian kreativitas kita pada minggu hari ini.